baik kami bersyukur sebab Tuhan selalu menopang hidup kami di tengah badai sekalipun kami akan tetap berdiri sebab kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Yang hari ini kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, nyanyian, pengagungan kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau mengurapi semua kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saya menyapa kita semua, selamat siang, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Benar luar biasa ya? Amin. Amin aja lah, daripada aman, amin. Senang sekali bisa ketemu teman-teman semua ya. Mungkin kalian yang udah gak senang ketemu saya. Ya, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema meraih dan mempertahankan keberhasilan. Masih ada korelasinya dengan khotbah Jumat kemarin, yaitu membangun karakter unggul ya. Jadi ada kalimat yang saya sampaikan bahwa yang bisa membawa kita sampai ke puncak itu karisma, tapi yang mempertahankan kita berada di puncak itu apa? Karakternya. Nah, itu sebabnya untuk meraih dan mempertahankan keberhasilan itu harus punya karakter yang unggul ya. Tidak bisa hanya dengan karisma, bakat, skill, keahlian apapun itu, tapi kalau karakternya tidak oke, tidak unggul, maka tidak akan membuat keberhasilan itu bertahan. Nah, ayat firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 29 kita baca bersama-sama, 2-3. Maka engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Katakan amin. Amin. Jadi ini satu ayat yang ditulis oleh Salomo ya. Salomo adalah penggubah dari Amsal. Dia berkata bahwa pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap, ini orang-orang yang ahli, orang-orang yang hebat dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Jadi ini bicara soal keberhasilan ya. Dia bukan hanya di tempat-tempat yang hina, tapi dia berada di hadapan raja-raja ya. Biar menjadi mimpi kita semua ya. Amin. Ya. Mimpi adalah awal dari keberhasilan. Kalau mau berhasil, mimpi. Kalau mau mimpi, tidur. Benar. jadi tidur terus akhirnya nggak berhasil ya. Bukan itu maksudnya. Mimpi yang dimaksud itu bukan karena tidur ya. Impian atau cita-cita atau harapan ya. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit ya. Dalam terjemahan yang lain saya bacakan ayat ini berkata begini. Orang yang giat dalam pekerjaannya akan berhadapan dengan raja-raja. Jadi kalau giat melakukan pekerjaan. Nah, hanya orang-orang yang punya karakter unggul yang bisa giat melakukan pekerjaannya. Karena kalau orang tidak punya karakter, maka yang seperti minggu yang lalu saya katakan bahwa dia bekerja itu karena diawasi ya, diawasi. Dia bekerja karena ada CCTV di mana-mana nih, misalkan dipasang ya. Dia bekerja hanya karena tuntutan memang job disk-nya dia harus kerjakan itu. Dan yang ketiga, dia bekerja karena upah ya. Ya kalau nggak bekerja nggak digaji, maka dia bekerja. Tapi orang yang bekerja karena karakter itu, dia bekerja karena panggilan. Katakan bersama saya, panggilan. Nah, makanya dalam bahasa aslinya kata bekerja itu ditulis dengan kata apoda. Ya, apoda ini bahasa Ibrani ya, bukan bahasa Nias, bukan bahasa Batak. Apoda, coba bilang apoda. Apoda itu artinya bekerja. Apoda itu juga artinya melayani, mengabdi. Ya. Dan apoda itu juga artinya kita menyembah. Waduh, jadi luar biasa ya kata apoda itu. Jadi orang yang bekerja itu dia sementara beribadah. Orang yang bekerja itu dia sementara melayani. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman karyawan yang bekerja di kantor ya,
di perusahaan itu adalah mimbar kalian, ya, itu adalah pelayanan kalian. Dulu kan kita berpikir pelayanan itu hanya di gereja, ya hanya hari Minggu, ya kalau dia tugas jadi singer, jadi WL, jadi apa lagi, penerima tamu, kolektan yang jalani apa itu persembahan, terus apalagi nyapu-nyapu. Kalau di luar gereja kita bilang itu sekuler, ya. Kalau yang di gereja rohani, ya, padahal nggak ada sekuler dan rohani, yang ada rohani dan rohana gitu ya. Jadi temannya rohani, ya rohana gitu. Itu hanya budaya Yunani yang memisahkan, ya. Di budaya Yahudi itu tidak ada pemisahan. Jadi orang Ibrani, orang Yahudi itu berkata bahwa semua apoda, ya. Waktu bekerja di ladang apoda, waktu bekerja di rumah bikinin kopi buat suami itu apoda. Amin. Istri-istri yang belum punya suami jangan amin dulu ya. Imani aja, iman gitu ya, aman gitu. Itu apoda, semuanya apoda. Jadi semua kita lakukan kalau setiga 23 seperti untuk Tuhan, karena memang semua adalah apoda. Nah, kembali di dalam slide ini, orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya memiliki kebiasaan hidup yang positif. Nah, ini soal karakter tadi. Mereka melakukan dengan setia dan mengembangkannya terus-menerus. Coba kita baca 2-3. Orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya memiliki kebiasaan hidup yang positif. Mereka melakukan dengan setia dan mengembangkannya terus-menerus. Ini yang kita sebut dengan apa? Karakter. Bilang karakter. Nah, ini slide ini apa namanya, PPT ini boleh lah dibagiin semua sama teman-teman yang di sini ya. Jadi jangan hanya untuk kalangan sendiri, untuk kalangan, untuk bersama. Ya. Steve Jobs ini, ya, ini siapa ini? Bukan temannya Mr. Peck ini ya, bukan ya. Steve Jobs ini orang kaya ya. Pokoknya orang kaya lah, kaya raya. Dia bilang tidur di malam hari dengan mengatakan bahwa kita telah melakukan sesuatu yang luar biasa, itulah yang penting bagi saya. Jadi dia punya kebiasaan untuk mengafirmasi, ya, untuk menyampaikan kata-kata positif. Ya, dia bilang hari ini saya sudah melakukan hal yang penting. Ya. Jadi kalau mau tidur ngomong, ya, saya sudah melakukan hal yang luar biasa. Orang-orang yang cukup gila untuk berpikir bahwa mereka dapat mengubah dunia adalah orang-orang yang melakukannya. Ya, saya ingat dulu ada cerita gini ya, seorang suami, ya, masih pernikahan belum terlalu panjang lah. Dia mau ini buka lahan, mau nanam sawit. Ya, dia punya lahan yang cukup luas. Kemudian dia bawa golok, bawa perlengkapan lah untuk buka kebun. Ada yang pernah buka kebun di sini, buka ladang? Ya, orang kota semua ya. Saya dari kampung jadi saya pernah buka kebun ya. Begitu dia sampai di sana, dia lihat pohonnya besar gitu ya. Dia mulai pikir, kalau saya tebang yang ini, yang besar ini, nanti nimpa yang itu, wah rubuh juga. Kalau saya tebang lagi yang itu, nimpa yang itu, pasti rubuh juga. Dia hitung semua, kalau saya tebang, akhirnya udah waktunya makan siang gitu. Makan lah dia. Ya, setelah makan ya istirahat sebentar. Kemudian dia lihat lagi, tapi kalau saya tebang yang itu, dia nimpa ke sana, maka yang itu rubuh. Kira-kira ada hasilnya nggak? Nggak ada. Pulang ditanya, udah berapa luas? Istrinya nanya, belum. Baru ada dalam angan-angan ya. Tebang sono, nimpa yang sana, tebang yang ini. Nah, seringkali kan kita lebih banyak angan-angan ya, cita-cita, harapan. Tapi bertindaknya enggak, ya susah, sulit gitu, nggak mau melangkah. Wah nanti gimana, nanti startnya gimana, nanti memulainya bagaimana, akhirnya nggak pernah jadi ya. Jadi kalau kita mau berhasil harus melakukannya, do it ya, melakukannya, bukan do it, lakukan ya. Apa kebiasaan hidup positif yang harus kita lakukan? Nah ini kita berkaca dari yang kemarin, kita sepintas lihat seorang yang bernama Daniel. Nanti baca di rumah ya, Daniel pasal 1, pasal 6 ayat 1 sampai 12. Yang pertama, mengembangkan potensi dan bakat. Katakan bersama saya 2-3. Mengembangkan potensi atau bakat. Jadi semua manusia itu dianugerahkan oleh Tuhan pasti ada bakat. Pasti ada potensi atau kemampuan. Jangan bilang kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya bakat. Bahkan dalam ilmu tentang
leadership, tentang kepemimpinan, dikatakan bahwa orang yang paling tertutup sekalipun dia bisa mempengaruhi orang itu, dia punya kemampuan 40% untuk mempengaruhi orang. Ya, apalagi kalau orang itu orang kolerik atau orang sanguin, ya tahu ya kolerik. Kolerik itu orang yang tegas, orang yang pokoknya dia selalu di depan, kayak Eda apa itu ya? Itu ya. Wah, tegas ini, kolerik keras ini. Saya belum tes karunia. Saya belum tes karunia, ada tesnya, ya. Belum tes karunia sih udah tahu. Jadi dia negur teman yang duduk di belakang, dia bilang sekalian di luar gitu. Oh, itu orang kolerik gitu, tegas. Tegas untuk hal-hal yang baik. Ya, ini cocok jadi pemimpin ini. Kalau kelas kan jadi ketua kelas dia ya. Sintua perempuan bukan Sintua ya. Sintua juga ya. Cocok dia ini. Ya. Jadi kalau nggak percaya kalian ini punya pengaruh, ini yang mau melankolis atau flegmatis atau apalagi pinguin, bukan pinguin nggak ada ya, itu jenis burung. Ya, flegmatis dan melankolis yang orang lebih banyak diam, lebih banyak tertutup, lebih penyabar, lebih pemalu gitu ya. Tapi sebenarnya punya pengaruh. Kalau nggak percaya, nanti setelah ibadah ini keluar gitu ya di warung-warung itu sambil nunjuk-nunjuk langit gini ya, nggak usah ngomong gitu, nunjuk aja, pasti ada yang ikutin gitu, liatin apa ya. Mungkin ada yang mikir kayak gini kali ya, tapi minimal kalian punya pengaruh, orang bisa lihat dia nunjuk apa gitu ya, nggak usah ngomong, nunjuk aja gini ya. Nanti kalau ditanya kenapa nunjuk-nunjuk, disuruh sama dari Ito ini. Jadi minimal kita punya pengaruh ya. Kita kadang-kadang refleks ya, noleh gini aja, tiba-tiba orang juga ngikutin noleh gitu ya. Artinya bahwa ada potensi dalam diri kita. Nah, yang sayangnya adalah bahwa kita nggak suka mengembangkannya, kita nggak suka mengasah, kita nggak suka menggali potensi yang ada dalam diri kita. Bahkan cenderung kita malas untuk menggalinya. Padahal ketika kita menggalinya, ternyata kita bisa ya. Mungkin saya pernah cerita itu ada yang namanya the power of kepepet gitu ya. The power of kepepet itu kan orang itu kalau dikejar anjing, pernah dikejar anjing nggak? Ya, atau kalian yang kejar anjing? Ngejarnya di lampu ya. Sekarang udah ada undang-undangnya di Jakarta, nggak boleh ya, nggak boleh makan anjing. Ya. Boleh makan kalau nggak ketahuan gitu ya. Nah, orang yang dikejar anjing itu atau maling lah dikejar masa gitu ya, dia itu punya power of kepepet gitu. Dia sampai mikir, kok tadi saya bisa lari sekencang itu gitu ya, kok saya bisa lompat pagar yang tinggi itu ya. Kalau disuruh normalnya dia nggak bisa, tapi karena dikejar anjing mau digigit, muncul ya kekuatan ekstra. Nah, seringkali kita nggak menggali itu, ada sebenarnya potensi dalam diri kita. Ya, anggaplah setiap hari itu bahwa kita itu kepepet sebetulnya, didesak dengan waktu yang semakin sempit, didesak dengan kebutuhan yang semakin banyak. Ya, apalagi kesulitan hidup ini akan, Alkitab menyebutkan bahwa secupak gandum sedinar harganya. Artinya nilai-nilai harga itu akan semakin tinggi, sedangkan nilai rupiah kita itu akan semakin anjlok. Ya, itu banyak ahli ekonomi yang menyebutkan. Jadi bagaimana kita mau bertahan hidup? Ya tentu kita harus menggali potensi yang ada dalam diri kita. Katakan amin. Nah, untuk bisa menggali potensi itu kita belajar untuk tidak mendengar apa kata orang. Ya. Tidak ada jemaat yang ngomong ke kami, belajar pakai kacamata kuda, fokus saja. Ya. Kalau perlu pakai headset ya yang gede gitu ya, tutup kupingnya gitu supaya. Karena orang-orang di sekitar kita itu ada pepatah ungkapan yang kita suka dengar apa? Susah lihat orang senang lihat orang susah. Ya, di sini nggak ada, bilang di sini nggak ada. Di sana, sini, di sini nggak ada bedanya maksudnya. Nggak, di sini benar-benar jangan ya. Kita harus susah kalau lihat orang susah ya. Kita ikut senang lihat orang senang. Ya. Pernah dengar cerita
kodok yang bertanding melompat. Nah, satu ketika di acara 17 Agustusan ya, mereka itu ditaruh di dalam lubang. Jadi siapa yang bisa melompat sampai ke atas, dia yang pemenangnya. Wah, kemudian sang kodok bersorak-sorak. Ada 3 kodok yang bertanding. Kodok pertama melompat, nggak bisa-bisa. Ya, kodok kedua melompat, nggak bisa-bisa. Yang ketiga juga nggak bisa-bisa. Karena teman-temannya bukan bersorak untuk ayo kodok, bukan. Dia malah bilang, nggak mungkin bisa gitu ya. Ini penonton yang bukan supporter yang mendukung, tapi nggak mungkin, terlalu tinggi, nggak mungkin. Akhirnya yang dua mulai lemes gitu ya. Ya benar, yang tinggi ya, nggak mungkin. Tapi ada kodok yang satu nggak peduli dia. Wah, dia lompat terus sampai yang sorak-sorakin juga itu udah capek, udah berhenti. Kodok ini melompat sampai terakhir dia bisa melompat. Wah, dia pemenangnya. Waktu diwawancara, dok itu dokter ya. Apa manggilnya? Kok kenapa kamu bisa melompat? Oh, dia nggak jawab. Wah, ternyata setelah dicek kodoknya budek dia. Pantes saja dia lompat terus ya. Yang di atas bilang nggak mungkin bisa, dia nggak peduli, dia lompat karena dia budek gitu. Nah, ternyata kita perlu budek ya. Jangan budek sungguhan ya. Budek tuli untuk hal-hal yang negatif. Katakan amin. Amin. Orang mau bilang kita dari kampung, tapi kita nggak kampungan. Saya berani ngomong karena saya dari kampung juga gitu ya. Orang mau bilang kita nggak sekolah, nggak makan bangku sekolahan, memang kita nggak makan bangku sekolahan kan, nggak peduli ya. Tapi apa kata Tuhan tentang kita? Amin. Waduh, kalau Tuhan yang bilang, aku tahu rancanganku mengenai kamu, rancangan masa depan yang penuh harapan, rancangan masa depan yang hilang gemilang. Hari ini kita belum melihat, nggak apa-apa ya. Tahu pernah makan Kentucky? Udahlah ya. Pernah ya? Pernah ya. Kok saya nggak diajak? Ya, belum kenal gitu ya. Kentucky itu penemunya namanya Sander siapa gitu ya. Kentucky, ada Kentucky-nya. Dia pensiunan yang sudah di umur 60 lebih, baru dia memulai usaha. Bisa dibayangkan, dan itu bukan langsung berhasil. Beratus-ratus kali dia mencoba nawarin masakannya, saudara-saudara semua nggak enak. Sampai kemudian Kentucky ada di mana-mana. Waduh, Kolonel Sander ini yang gigih, yang menggali terus potensi yang ada dalam dirinya. Udah 65-an umurnya. Kalian kan baru di bawah 20 tahun jalan gitu ya. Masa lemah, masa nggak mau menggali potensi? Kalau ada kesempatan belajar. Sekarang kita dimudahkan dengan berbagai macam fasilitas ya. Ada yang namanya ChatGPT. Mau nanya nggak perlu ke dokter lagi ya. Ya tolong dong, saya lagi sakit gigi gitu ya. Tapi sakit giginya sampai ke hati gitu. Dia jawab loh. ChatGPT itu jawab. Ada yang namanya AI. Kita tinggal aplikasi yang mana, mau yang berbayar atau yang gratis, bisa menjawab. Bisa, tolong dong bikinin rumah idaman saya. Ya saya maunya 3 kamar 2 lantai. Dia gambarin. Waduh, itu kan keren ya. Nanti bentar lagi udah nggak laku ya arsitek segala macam, karena semua mainnya udah AI, mainnya ChatGPT dan segala macam aplikasi. Hanya kitanya yang nggak mau mengasah diri, nggak mau menggunakan teknologi yang Tuhan sudah anugerahkan itu. Tapi teman-teman di sini semua adalah teman-teman yang mau mengupgrade diri. Yang mau katakan amin? Amin. Coba colek kiri kanan, bilang upgrade diri dong. Nah, ini nggak habis poinnya juga nggak apa-apa ya. Soalnya waktunya kan cuma 12.40 ya, 20 menit lagi. Menghasilkan prestasi. Jadi orang-orang yang mengembangkan diri atau mengembangkan potensi yang mengupgrade dirinya itu pasti menghasilkan prestasi. Kita nggak pernah wawancara orang yang juara misalkan ya. Oh, kenapa bisa juara? Tidur mulu saya gitu ya. Mimpi mulu, nggak bisa ya. Karena dia pasti jawab jam 3 subuh saya udah bangun latihan. Saya pernah punya teman, dia pemain ganda campuran di bulu tangkis ya. Di satu gereja kami, wah saya diajak ke Jarum ya, pernah dengar Jarum ya, klub Jarum itu.
waduh, benar-benar latihannya mereka itu sampai hampir nggak ada waktu istirahat. Latihan terus, bangun latihan, setelah makan latihan, sore latihan, latihan terus sampai muncul orang-orang yang punya prestasi bahkan bisa juara. Ya, kalau pernah dengar yang namanya Rudi Hartono, ya, dia punya kisah hidup. Dia bilang hampir nggak ada waktu bermain saya dari kecil, jadi semua dikorbankan untuk latihan, maka dia bisa menjadi juara dunia berkali-kali. Ya. Karena berprestasi, maka Daniel mendapat kesempatan untuk duduk di pemerintahan dalam beberapa periode kekuasaan. Ada Raja Darius, Asveros, dan Nebukadnezar. Dia bisa 3 periode dari raja, dia bisa duduk dalam pemerintahan. Ini luar biasa. Nanti ayatnya baca ya di Daniel dari pasal 6 ya. Nah, yang kedua, miliki integritas. Baca bersama saya 2-3. Miliki integritas. Apa definisi integritas? Ya, sebelumnya ini Daniel hidup dengan niat untuk tidak mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya ia memiliki roh yang luar biasa. Nanti baca ayatnya ini. Nah, ini definisinya. Baca 2-3. Integritas adalah sifat yang sifat atau keadaan untuk hilang ada keadaannya yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan kejujuran. Integritas, integriti itu satu kesatuan namanya. Kalau integral, integritas itu satu kesatuan. Jadi lebih sederhananya adalah di dalam dan di luar itu sama gitu ya. Bukan kayak lagu lain di bibir, lain di hati. Itu lagunya siapa dulu ya? Lain di bibir, lain di hati. Kalau integritas itu nggak bisa lain di bibir, lain di hati, sama ya. Makanya jangan bilang, wah dia cuma mulutnya aja yang galak, hatinya enggak. Bohong gitu ya. Alkitab berkata apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi pohon yang baik pasti mengeluarkan buah yang baik. Kalau pohon yang nggak baik pasti buahnya juga busuk ya, buahnya asam ya. Dan definisi yang lain baca 2-3. Integritas juga dapat diartikan keselarasan antara nilai-nilai inti dengan ucapan dan tindakan seseorang. Jadi ucapan dan tindakannya sama. Dia nggak cuma ngomong tapi dia memberi teladan. Ini orang-orang yang punya integritas. Itu yang Daniel tunjukkan. Nah, ciri-ciri orang yang berintegritas. Baca 2-3. Jujur, tulus, dan dapat dipercaya. 2. Bertanggung jawab atas hasil kerja. 3. Bertindak transparan dan konsisten. 4. Teguh pendirian. 5. Adil. 6. Bersikap objektif. Jadi selalu menilai segala sesuatu dengan objektif. Objektif itu artinya menurut kebenaran, menurut pandangan umum, tidak subjektif. Menurut saya itu udah, ini orang-orang yang nggak punya integritas, tapi menurut standar norma yang berlaku. Daniel setia kepada Allah Israel dan juga setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Daniel adalah seorang yang cermat sehingga tidak lalai dan tidak didapati kesalahan pada tugasnya. Baca 2-3. Setialah pada perkara yang Tuhan percayakan. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, kita harus setia ya. Masih dipercaya dengan pekerjaan kecil yang menurut orang itu kecil, setia ya, setia. Ada jemaat di tempat saya melayani itu, dia tadinya punya cita-cita ingin jadi atlet bola, tapi akhirnya Tuhan membawa dia untuk bekerja di sebuah perusahaan dan dia kerjanya office boy ya. Saya bilang nggak apa-apa ya. Office boy mungkin di pemandangan umum atau di kebanyakan orang merasa itu pekerjaan yang rendah, tapi saya bilang nggak ada pekerjaan yang rendah ya. Dulu Yusuf juga ketika dia ada di rumah Potifar, dia jadi kepala budak, kepala pembantu, dia yang ngurus-ngurus rumah. Itu office boy namanya. Tapi kemudian Tuhan angkat. Jadi mulai belajar setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan anggap bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan rendahan, pekerjaan kecil, itu anggapan manusia. Tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah calling, panggilan Tuhan atas kita. Tadi apoda, ya, masih ingat kata apoda ya?
bekerja itu adalah ibadah, bekerja itu adalah melayani, maka tidak ada pekerjaan kecil sebetulnya. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Nah, yang terakhir adalah hidup beribadah. Katakan bersama saya 2, 3. Hidup beribadah. Dalam Daniel pasal 6 ayat 6, kehidupan ibadah yang hanya ditunjukkan kepada Allah Israel ini akan dijadikan sasaran tembak guna menjatuhkan. Jadi orang mencari celah bagaimana menjatuhkan Daniel. Dari segi pekerjaan dia hebat, dia punya prestasi, wah dia orang yang luar biasa. Dari segi integritas nggak bisa dijatuhkan. Kemudian dicari celah bahwa dari segi ibadahnya, karena Daniel ini orang buangan orang Yahudi yang ada di negeri Babel, sehingga ditemukan bahwa dia setia dalam beribadah. Meski ada ancaman masuk gua singa dan larangan dari penguasa, Daniel tetap pada keputusannya untuk beribadah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan teman-teman semua yang ada di tempat ini? Masihkah ibadah menjadi hal yang prioritas? Ibadah yang dimaksud di sini adalah doanya kepada Allah. Ya, kita tahu bahwa Daniel nggak peduli ada ancaman, dia bilang enggak, saya akan tetap beribadah, saya tetap akan berdoa. Hal yang tetap dilakukannya adalah berdoa secara rutin dan memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Padahal ada ancaman yang keluar. Ya, siapa yang menyembah kepada Allah, tidak kepada patung atau kepada raja, maka akan dilempar ke gua singa. Daniel tahu ada surat ancaman itu. Kalau kita gimana kalau dapat surat ancaman itu? Ya udahlah, ya doanya sembunyi-sembunyi, doanya dalam hati, ya nggak usah kelihatan. Tapi Daniel nggak peduli. Ya, dia tetap melakukan. Berapa kali sehari Daniel berdoa? 3 kali sehari dia menghadap kiblat. Ya, orang Yahudi pada waktu mereka berdoa, kiblatnya adalah Yerusalem. Dia berdoa 3 kali sehari. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Baca bersama 2, 3. Tetapi jauhilah tayu dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya, latihlah dirimu beribadah. Harus dilatih, harus latih. Sesuatu yang kita bisa mencapai, meraih keberhasilan, prestasi, menjadi expert, menjadi ahli itu karena latihan. Tanpa latihan nggak mungkin. Makanya ibadah juga perlu dilatih, ya, harus dilatih. Semua rajin ibadah aja nih. Kalau hari Minggu ke gereja semuanya, ya, jangan kalau udah hujan gerimis, wah puji Tuhan gitu. Ditanya kenapa ke gereja? Hujan Pak. Jadi baru hujan gerimis saja kita doa Tuhan kalau bisa tambahin hujannya dong. Saya nggak mau ke gereja hari ini. Jangan sampai begitu ya. Justru ketika ada tantangan, ada halangan, kita belum larangan seperti Daniel. Ancamannya maut, lempar ke gua singa. Kita baru capek, sibuk, baru aduh kita udah banyak alasan untuk nggak ke gereja. Padahal ibadah itu harus dilatih. Kata latihan itu dipakai kata gimnastik. Pernah dengar kata gym itu ya? Nge-gym itu orang yang melatih supaya ada otot-otot iman yang kuat. Atau lebih banyak dengar tahyul, dongeng nenek-nenek tua, masih suka dengar itu? Ada di sini yang masih suka dongeng-dongeng nenek tua? Dongengnya udah modern sekarang ya, drakor. Jangan drakor, nanti Mr. Beck tersinggung ya. Drama apa? Drama India, drama apa lagi? Rajin, supaya hidup penuh drama gitu ya. Masih percaya tahyul? Tahyul, ada yang percaya tahyul? Kalau lagi mengandung, lagi hamil, disuruh bawa gunting sama jarum, suruh menjahit. Itu ada tahyul yang begitu. Itu kan membahayakan dunia. Kalau ibunya jatuh, ya guntingnya ketusuk, mati dong anaknya di dalam. Jangan ikutin itu tahyul ya. Ada yang dari kampung bawa benda-benda yang penjaga supaya nggak dimarahin bosnya, supaya cepat dapat jodoh. Ya. Ada? Ya, kalau ada bertobat. Kalau nggak mau bertobat bertobat. Minta didoain sama pendeta gitu ya, harus dilepaskan. Nggak boleh. Ya. Kayak saya tahu karena saya dari kampung, saya bilang ya, orang dari kampung itu dibekalin sama yang kayak gitu-gitu.
dimandiin kembang 10 rupa, 7 rupa. Ada yang udah dimandiin begitu? Ya, jangan ya. Dulu saya pernah ikut sebuah mobil rental gitu ya. Wah, setiap kali tikungan sopirnya tetet, oh ya saya bilang tikungan kan takut ada dari seberang. Tapi begitu lewat jembatan, ya dulu di Sulawesi Tengah itu daerah pos jembatannya kan ada yang pakai tutup, serem-serem sih jembatannya, tetet gitu ya. Cuma nggak ada orang, dia klaksonin gitu. Sampai penasaran saya nanya, Pak, kenapa diklaksonin? Dia bilang itu Bapak nggak tahu ada penunggunya. Oh gitu ya Pak. Kalau saya bilang bahaya loh Pak. Kenapa bahaya? Kalau Bapak lupa klaksonin, dia kejar loh Bapak. Oh gitu ya. Saya bilang nggak usah begitu-begitu. Kita ini makhluk mulia, ciptaan mulia. Kenapa kita mesti pamit sama genderuwo, kuntilanak ya kayak gitu-gitu? Nggak perlu ya. Mereka harus takluk sama kita. Ya. Di sini masih takut sama setan atau setan yang takut kita? Setan takut kita bukan kita karena kita lebih jelek dari setan ya, bukan. Tapi karena ada kuasa yang Tuhan berikan. Saya bilang nggak perlu Pak klaksonin lah, pamit lah sama setan. Ada kalau orang Sunda, orang Jawa gitu ya, kalau mau kencing di pohon besar, permisi anak babi mau lewat, anak babi mau kencing. Kita kan bukan anak babi ya, kita anak Tuhan, amin. Ya, jangan ya, di rumah jangan gantung-gantung segala macam ya, jangan ya. Jangan percaya tahyul, ya harus ibadah kepada Tuhan Yesus. Nggak boleh campur-campur. Sekali Yesus tetap Yesus ya. Di sini saya lihat sudah hampir nggak ada ini. Masih ada yang sedikit-sedikit gitu ya. Percaya, jangan duduk depan pintu, nanti susah dapat jodoh. Oh ini benar kan ada tahyul ini. Buang kepala. Kalau duduk depan pintu itu menghalangi orang lewat. Jangan dudukin bantal nanti. Ternyata mirip-mirip juga ini ya. Pamali, Bumali, Kak Mali dan mali-mali yang lain itu. Jangan percaya ya. Bantal buat ditidurin bukan buat didudukin ya. Itu maksudnya. Gak ada pakai begitu ya. Saya berdoa supaya jangan. Itu penghalang ya. Itu penghalang dan itu jalan untuk setan masuk dalam rumahmu, setan masuk dalam hidupmu. Kenapa ada orang Kristen kesurupan? Ini jadi melenceng kemana-mana ini. Sering pernah lihat orang Kristen kesurupan? Ada sekolah gitu, wah kesurupan, dicek, waduh, namanya Esther, namanya Ribka, orang Kristen kan itu, malu-maluin kan? Harusnya orang Kristen nggak boleh kesurupan gitu. Ada roh yang ada di dalam kita. Kenapa masih bisa kesurupan? Ya, nggak sungguh-sungguh, masih dicampur-campur, ada pamali-pamali tadi. Kalau mungkin udah nggak pamali, ada yang lebih tren sedikit, horoskop gitu ya. Bintangmu apa gitu. Bintang 7 gitu, obat sakit kepala gitu. Nggak usah, ya. Apalagi kalau orang Cina. Di sini nggak ada yang Cina. Ya ada yang Cina, bentar lagi Imlek loh. Ya. Semua Cina kan ya. Paling nggak handphonenya Cina ya. Atau apalah Cina gitu ya. Ada bajunya buatan Cina gitu. Sio, ya. Sio apa kamu ditanya gitu. Sio tete manise ya. Kalau orang Ambon bilang tuh sio tete manise itu Tuhan Yesus ya. Gak usah, masa manusia disama-samain sama sio babi. Kalau ini apa? Kuda ya. Kuda, anjing gitu. Oh pantesan suka tidur sio babi ya. Wah, itu gak penting banget gitu. Nah baik. Kebiasaan baik tidak akan terganggu oleh tantangan apapun. Kalau kita udah punya karakter, mau tantangan apapun, ini Daniel nggak peduli. Bangun kebiasaan positif hingga berhasil. Mengembangkan potensi bakat, hidup berintegritas dan hidup beribadah ya. Katakan sekali lagi, 2, 3, mengembangkan potensi bakat, hidup berintegritas dan hidup beribadah. Saya berdoa supaya teman-teman yang ada di PT Dodo supaya ya, menjadi orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan yang mau mengembangkan potensi bakat, kemampuan yang Tuhan sudah beri. Kita harus lurus ya, punya integritas, jujur, transparan, dan yang paling penting jangan lupa ibadah ya. Ibadah harus punya kehidupan ibadah, bukan hanya ibadah di gereja. Ingat ya, ada ibadah-ibadah pribadi, doa-doa pribadi, bangun itu ya, bukan hanya tugas pendeta itu. Wah,
nanti kalau tua pendeta baru berdoa. Enggak, semua kita. Karena doa itu komunikasi antara kita dengan Tuhan. Dialog, bukan hanya kita yang bicara, tapi dengerin Tuhan ngomong apa. Ya, Tuhan itu pribadi yang mau ngomong sama kita, mau bicara. Kenapa kita nggak dengar? Ya, karena kita yang nggak memberi kesempatan Tuhan berbicara kepada kita. Punya saat teduh dengan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan berkati teman-teman yang ada di perusahaan ini. Berikan kesehatan kepada mereka, semangat kerja, etos kerja yang luar biasa. Karena mereka tahu bahwa mereka bekerja bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ini adalah pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami terus mengembangkan diri kami menjaga integritas hidup kami, bahkan kami mau tetap setia beribadah. Hidup kami adalah penyembahan, hidup kami adalah bait-Mu ya Tuhan, dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar sana. Terus berkati perusahaan ini, berkati Mr. Beck sebagai owner, bahkan seluruh direksi. Tuhan berkati seluruh karyawan, diberkati semua yang bekerja, bahkan relasi-relasi semuanya juga diberkati Tuhan. Terima kasih, kami akan melanjutkan tugas pelayanan kami dalam pekerjaan. Tuhan sertai kami. Kami usaikan ibadah kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Shalom.